jumpa lagi di mata pelajaran geografi. Nah, topik kita yaitu mengenai batas wilayah negara Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan yang sangat luas. Nah, saking luasnya perairan Indonesia, anak-anak, sering terjadi pencurian ikan. Nah, kamu tahu kan bahwa sifat pencurian ikan itu adalah perbuatan ilegal yang dilarang hukum. Nah, secara wilayah mereka juga tidak diperkenankan untuk mengambil ikan dan masuk ke daerah yang menjadi kedaulatan negara Republik kita tanpa izin dari negara kita. Nah, anak-anak, ayo kita pelajari lebih lanjut yaitu mengenai batas-batas negara kita. Biar kamu tahu yaitu mengenai hukum dan ketentuan-ketentuannya. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km diantaranya itu merupakan wilayah lautan. Berarti anak-anak 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. Nah, karena mempunyai wilayah laut yang luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara, walaupun mayoritas negaranya adalah negara anggota ASEAN. Nah, menurut bentuknya, Indonesia mempunyai 3 batas teritorial, di mana dalam batas teritorial ini, Indonesia dan seluruh warga negaranya bebas melakukan kegiatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan untuk negara asing, mereka perlu membuat laporan kepada dinas-dinas terkait jika ingin melewati, berkegiatan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain di negara kita. Nah, anak-anak, mari kita bahas batas-batas wilayah Indonesia itu ada 3. Wilayah teritorial Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batas laut. Nah, dalam menentukan perbatasan laut, biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika air laut surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah 1, yaitu batas laut teritorial. Nah, apa itu batas laut teritorial? Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau yaitu setara dengan 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Nah, garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Nah, laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Nah, di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan penuh. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Nah, anak-anak, luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Oke, kemudian yang kedua ya anak-anak, yaitu batas landasan kontinen. Nah, apa itu batas landasan kontinen? Nah, batas landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atas benua. Ya, landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Nah, luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Nah, anak-anak, itulah batas landasan kontinen Indonesia. Nah, mari kita masuk yang ketiga, yaitu apa? Ya, zona ekonomi eksklusif atau sering dikenal dengan istilah ZEE. Nah, apa itu ZEE? ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air laut surut.
Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Sekali lagi anak-anak, luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Nah, ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 tentang zona ekonomi eksklusif. Nah, pada zona ekonomi eksklusif ini Indonesia memiliki 3 hak, yaitu yang pertama, 1. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Nah, yang kedua, Indonesia berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Dan yang ketiga, yaitu apa? Indonesia mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Nah, anak-anak, jika dilihat dari bentuknya, maka pembagian batas lautan akan terlihat seperti gambar di samping ini. Oke anak-anak, kita masuk yaitu bagian yang kedua, yaitu batas daratan. Nah, apa itu batas daratan? Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini biasanya berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya. Nah, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Nah, anak-anak, Indonesia itu terbagi atas 3 batasan darat. Yang pertama adalah batas wilayah Indonesia bagian utara. Batas wilayah Indonesia sebelah utara mempunyai batas pada wilayah daratan serta perairan. Pada batas darat, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Sementara untuk batas lautan, Indonesia berbatasan dengan wilayah perairan negara ASEAN, yang antara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina, dan juga dengan Laut Cina Selatan serta Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia bagian timur. Nah, batas wilayah Indonesia sebelah timur mempunyai batas pada wilayah daratan dan juga perairan. Untuk batas darat Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini di Pulau Papua. Sementara itu, untuk batas lautan Indonesia berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Pasifik. Nah, yang ketiga yaitu batas wilayah Indonesia bagian selatan. Nah, batas wilayah Indonesia pada bagian selatan juga mempunyai batas wilayah pada wilayah daratan serta perairan. Nah, untuk batas darat Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste di Pulau Timor, sedangkan untuk batas lautan Indonesia berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Hindia. Dan yang terakhir anak-anak yaitu batas wilayah Indonesia bagian barat. Nah, batas Indonesia bagian barat juga mempunyai batas pada wilayah perairan dan wilayah daratan. Nah, pada batas wilayah ini yaitu Indonesia berbatasan lautnya itu sebelah barat berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Hindia dan juga perairan negara Hindia. Sedangkan untuk batas daratnya anak-anak itu tidak ada. Oke anak-anak, itulah batas daratan Indonesia. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu batas udara Indonesia. Oke anak-anak, batas udara Indonesia. Nah, batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Nah, batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar. Karena apa? Karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Nah,
batas udara vertikal Indonesia. Nah, batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Sedangkan batas udara horizontal itu memiliki luas yang sama dengan batas negara Indonesia. Nah, luas negara Indonesia yaitu 5.455.675 km persegi. Demikian juga dengan luas batas udara horizontal Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita. Nah, kamu pasti sudah paham dan sudah mengerti yaitu mengenai perbatasan dan pembagian wilayah kedaulatan milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya video ini, Ibu harap kamu lebih mudah dan lebih memahami apa itu batas-batas negara kita. Oke anak-anak, sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye, salam geografi.